kepanikan melanda ibu kota Iran, Teheran, di mana ribuan warga sipil terlihat memadati jalanan utama untuk mengungsi keluar kota. Ini menyusul dimulainya serangan udara masif oleh Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu malam. Seluruh penjuru Teheran dipenuhi lautan kendaraan yang terjebak kemacetan. Ribuan warga sipil memilih meninggalkan ibu kota usai Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi tempur besar-besaran pada Sabtu malam. Warga memadati kendaraan mereka dengan logistik dan barang-barang berharga berusaha menjauh dari titik-titik vital yang menjadi sasaran rudal. Presiden Donald Trump mengonfirmasi operasi ini dan memberikan ultimatum keras kepada militer Iran untuk meletakkan senjata atau menghadapi kematian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut ini adalah operasi gabungan untuk menghapus ancaman eksistensial dari rezim teroris. Membalas serangan tersebut, Korps Garda Revolusi Iran melepaskan gelombang rudal dan drone ke arah Israel. Dan tidak hanya itu, pangkalan militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, hingga Kuwait turut menjadi sasaran serangan balasan Teheran. Duta Besar RI untuk Iran dan Turkmenistan, Roy Sumirat, memastikan pihaknya telah melakukan komunikasi penuh terhadap warga negara Indonesia yang berada di Teheran usai adanya serangan rudal dari Israel dan Amerika Serikat. KBRI setempat mencatat ada 329 WNI yang terlapor secara resmi di kota Teheran. Iran, teman-teman media sekalian, saya Roy Sumirat, Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Indonesia untuk Iran dan Turkmenistan. Izin secara singkat menyampaikan kondisi situasi di Iran saat ini terkait dengan adanya serangan yang dilakukan terhadap Iran oleh beberapa negara lain per pagi ini waktu Iran. Konsentrasi KBRI Teheran saat ini adalah terus melakukan komunikasi dua arah dengan seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran di seluruh kota. Tercatat paling tidak ada sekitar 329 warga negara Indonesia yang melapor diri dan tercatat secara resmi di KBRI Teheran. Komunikasi ini sangat penting untuk kami dapat memberikan assessment yang paling tepat untuk memberikan bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan oleh para WNI. Adapun dapat saya sampaikan, sampai saat ini sekitar waktu 2.30 sore waktu Iran, seluruh simpul-simpul WNI yang kami hubungi di berbagai kota di Iran menyampaikan bahwa dirinya tidak mengalami atau merasakan adanya ancaman langsung terhadap para WNI tersebut. Namun demikian, tentu saja KBRI tetap menghimbau agar para WNI mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melakukan pengamanan terhadap diri dan keluarganya masing-masing. Adapun asesmen mengenai keamanan di Iran akan tetap dilakukan KBRI Teheran dan berkoordinasi dengan kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Update-update selanjutnya akan diberikan secara berkala melalui Kementerian Luar Negeri, khususnya melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri. Terima kasih. Pasukan Amerika Serikat di Bandara Internasional Erbil berhasil mencegat sejumlah rudal dan drone yang menargetkan konsulat serta pangkalan militer Amerika Serikat. Meski nihil korban jiwa, serangan ini memicu pemadaman listrik total di seluruh wilayah setelah ladang gas utama berhenti beroperasi. Suara pesawat tempur dan ledakan di langit mengguncang ibu kota wilayah Kurdi Erbil pada Sabtu malam. Pasukan Amerika Serikat yang bermarkas di Bandara Internasional segera melakukan tindakan pencegatan terhadap serangan rudal dan drone milik Iran. Serangan tersebut diketahui menyasar dua titik vital, yakni konsulat Amerika Serikat dan pangkalan militer AS di area bandara. Otoritas setempat melaporkan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan fisik berarti akibat jatuhan. Di sisi lain pemirsa, Iran resmi melancarkan serangan udara masif menggunakan rudal dan drone yang menargetkan instalasi militer Israel serta Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Kepanikan melanda sejumlah kota besar termasuk Tel Aviv. Warga sipil terpaksa mencari perlindungan di bunker bawah tanah.
Suasana mencekam terjadi di jantung kota Tel Aviv pada Sabtu malam. Ratusan warga terlihat berlindung di bawah bunker bawah tanah usai sirine tanda bahaya udara bergema di seluruh penjuru kota. Dampak serangan mulai terlihat di wilayah Israel Tengah. Sebuah unit mobil dilaporkan hangus terbakar setelah terkena serpihan atau dampak serangan. Ini menunjukkan bahwa ancaman telah masuk ke area pemukiman padat. Warga Israel segera memadati bunker dan tempat perlindungan bawah tanah. Meski militer Israel terus bersiaga, warga sipil kini berada dalam ketidakpastian. Mereka terpaksa bertahan di dalam perlindungan seiring dengan meningkatnya eskalasi antara Iran dan pasukan Israel dan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Ketegangan di kawasan Timur Tengah terus meningkat pasca serangan udara yang menyasar sejumlah titik strategis di Teheran pada 28 Februari 2026. Situasi keamanan dilaporkan masih dinamis dengan sejumlah infrastruktur vital terdampak dan aktivitas warga terbatas. Untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan, kita tekan terhubung langsung dengan jurnalis Metro TV Ismail Amin yang saat ini berada di Qom Iran. Ismail, selamat pagi waktu Indonesia. Bagaimana kondisi terkini di sana pasca serangan udara yang baru saja terjadi kemarin malam? Ya Mas, untuk kondisi hari ini, karena saat ini masih pukul 5 dini hari dan warga Iran masih sedang melakukan sahur, sehingga belum bisa menilai sepenuhnya. Namun jika melihat aktivitas warga Iran yang semalam sampai pukul 11 malam melakukan pawai dan aksi, aksi unjuk rasa mengecam serangan Israel yang menyatakan dukungan pada pemerintah dan militer Iran, bisa dikatakan situasi relatif stabil dan terkendali. Adapun mobilisasi warga Tehran yang tampak meninggalkan kota Tehran itu adalah hal yang wajar dan normal, sebab sekalipun tidak terjadi perang, pekan depan warga Tehran sudah mulai arus mudik menjelang Lebaran dan Tahun Baru Persia. Sehingga karena telah diumumkan mulai hari sekolah dan perguruan tinggi, termasuk sebagai kantor pemerintah, maka itu dimanfaatkan warga untuk melakukan mudik lebih awal. Namun sekali lagi penting untuk dicatat bahwa tidak terlihat kepadatan massal warga beraktivitas sepertinya, dan juga masyarakat Iran sampai saat ini dari sampai semalam itu melakukan aksi unjuk rasa, melakukan serangan Israel dan menyatakan dukungan mereka kepada pemerintah. Iya, Ismail, apakah terdapat kerusakan infrastruktur vital pasca serangan tadi malam, misalnya mulai dari listrik, komunikasi, dan juga untuk infrastruktur lainnya? Ya, sejumlah titik memang dilaporkan sempat mengalami gangguan listrik dan jaringan komunikasi beberapa jam setelah serangan. Namun sampai pagi ini mayoritas layanan sudah berfungsi kembali. Meski sampai saat belum diberlakukan pembatasan, namun sampai saat ini belum diberlakukan pembatasan pengguna internet. Sejumlah jalur komunikasi juga masih berfungsi normal, kecuali sejumlah aplikasi komunikasi yang selama ini memang penggunanya dibatasi di Iran. Kami semalam juga sempat mengadakan pertemuan dengan KBRI Tehran dan kedutaan besar Indonesia di Tehran telah mengeluarkan himbauan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk senantiasa menjaga diri dan senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Sementara transportasi udara sejak kemarin itu mengalami pembatasan signifikan, bahkan bandara dinyatakan ditutup, begitu juga ruang udara dinyatakan ditutup sementara sebagai langkah pengamanan. Ya Ismail, lalu terkait dengan peningkatan pengamanan di sana, bisa Anda ceritakan bagaimana situasinya? Apakah ada militer yang bergerak berpatroli di sana dan apakah juga merata di seluruh Iran bahwa himbauan untuk tetap berada di rumah itu berlaku bagi semua? Ya, di sekitar fasilitas pemerintah dan objek strategis memang terlihat pengamanan yang ditingkatkan. Disebutkan 100 meter dari lokasi masyarakat umum tidak boleh mendekat. Beberapa ruas jalan juga menuju kawasan pemerintahan juga dibatasi dan kendaraan-kendaraan diperiksa secara acak. Ini menunjukkan otoritas sudah mengambil risiko terhadap kemungkinan eskalasi lanjutan. Baik, terima kasih kontributor Metro TV Ismail Amin langsung dari Qom Iran. Tetap jaga keselamatan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.